Apa ciri orang yang diberkahi Allah? Nah itu tidak susah untuk ibadah. Ya, berarti kebalikannya, yang tidak diberkahi hese karena ibadah teh. Gitu. Bahkan kita sudah pernah kalau sudah sholat wajib itu masya Allah asa jongjon weh gitu. Gak pernah tuh yang namanya ingin sholat rawatib sebelum subuh, setelah sholat maghrib, sesudah sholat isya. Di sholat subuh teh 2 rakaat padahal sudah tahu bagaimana tuh dalilnya. Kalau kita kemudian sholat tahajud, sholat duha gitu, tamun hese kahade teh berarti hati orang gering ya, teu damang. Pernah dengar nggak majelis ilmu menuntut ilmu hukumnya sunat? Nggak ada, wajib. Untuk apa? Ya itu tadi, semakin teteh bertemu di majelis ilmu dengan Allah, maka semakin banyak peluang teteh ingin mengamalkan ilmu menjadi amal soleh. Ta eta nuku teteh kedah di emutan teh, kan gitu. Yang kedua, kolbun maridun, hatena teh gering ya. Hatena gering teh nu kumaha? Nah teh ibarat kita punya penyakit nu gering teh kudu ka dokter kan gitu. Iri dengki ya kan, sampai hari ini kita tuh masih saja ingin seperti yang itu, membandingkan kehidupan dengan si itu gitu kan. Bahkan menirame eta naon teh aduh ngaieukeun tentang cowok ya kan, saling rebutan apa sih itu teh ya. Kemamah lisannya masih tidak terjaga ya, ke teman seperti itu, partner kerja yang tidak mengasyikkan. Kalau ada dia tidak asik tuh, kalau ada dia itu pasti ada harewos ya teh ya. Kalau ada dia itu pasti tidak menyenangkan ya kan, berarti hatinya sakit. Kalau yang sakit harus ke dokter. Dokternya di mana? Dokter hati itu ada di majelis ilmu teh. Maka bunda titip, ketika di majelis ilmu, adab berilmu itu adalah mendengarkan tanpa ngobrol ya teh ya. Maka itu akan menjadi penghalang ilmu menjadi amal soleh. Baik, yang terakhir adalah kolbun salimun, hatinya itu salamat, hatinya itu bagus ya. Bagaimana ya, salah satu contohnya atau salah satu ciri orang yang diberkahi adalah kemudian tidak susah untuk ibadah. Kalau teteh sholat masih sholat kumaha orang sholat gitu kan ya. Teteh harus bersyukur punya teman yang soleh, masya Allah ya. Ini di dunia, di akhirat mah tidak akan ada kesempatan teh. Tinggal ikut teteh dalam Quran surat At-Tahrim. Kalau kemudian kita tidak diingatkan oleh teman ya, akan ada penyesalan. Allahumma ahrijna, ya Allah keluarkan aku ya kan. Allahumma ahrijna na'mal solihan nyaan ya Allah, wikeun ka mana? Ka dunia, bade tahajud, bade sholat duha, bade sholat wajib, ghairil ladzi kunna na'mal, yang tak pernah aku lakukan sebelumnya gitu ya. Sebuah penyesalan tentu. Bagaimana kata Allah ya kan, qad ja'akumur rasul, kapan tos aya atuh utusan kami, kapan tos aya ustadzah, kenapa tidak beriman ya teh ya. Maka ciri orang ketika di majelis ilmu diberkahi adalah berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik di mata Allah. Kalau teteh dulu tidak pernah tahajud, tidak pernah duha, setelah mendengarkan dari bunda, dari siapapun, kemudian mendengarkan, melembutkan hatinya, kemudian paham, lalu menjadi amal soleh, itu ciri orang yang diberkahi Allah. Apa ciri orang yang diberkahi Allah? Nah itu tidak susah untuk ibadah ya. Berarti kebalikannya, yang tidak diberkahi hese karena ibadah teh gitu. Bahkan kita sudah pernah kalau sudah sholat wajib itu masya Allah asa jongjon weh gitu. Gak pernah tuh yang namanya ingin sholat rawatib sebelum subuh, setelah sholat maghrib, sesudah sholat isya. Di sholat subuh teh 2 rakaat padahal sudah tahu bagaimana tuh dalilnya. Kalau kita kemudian
sholat tahajud, sholat duha gitu. Tamun hese kahade teh berarti hati orang gering ya. Tedamang kedah ka dokternya di mana? Di majelis ilmu. Banyakin ilmu Allah. Kan begitu ya. Baik, teteh yang dirahmati Allah dan yang bunda sayangi karena Allah dan Allah muliakan, dan tentu saja jamaah di luaran sana yang kemudian sedang menikmati acara ini dari Mukena Yumna, insya Allah ilmunya bermanfaat dan mudah-mudahan ini ikhtiar supaya Mukena Yumna makin berkah dan insya Allah. Kita hari ini berbicara tentang kesuksesan dan bunda yakin ya apa yang teteh lakukan ya semata-mata ingin sukses ya. Tapi seringkali kita terjebak dengan kata sukses maka izinkan bunda untuk ya menyampaikan atau bertanya kepada teteh, menurut teteh yang disebut dengan sukses itu seperti apa atau orangnya seperti bagaimana ya gitu. Silakan teh, menurut teteh menurut teteh sukses itu apa? Ya benar, oh belum ya. Gimana teh, sukses itu apa? Oke, betul. Bisa mencapai kebahagiaan. Menurut teteh kira-kira kalau secara fisik atau secara ini apa global yang disebut dengan sukses itu bagi mereka yang bagaimana? Yang punya apa? Yang punya ini, yang memiliki itu gitu. Silakan. Nyaan moal disalahkeun. Silakan teh. Banyak? Hah? Harta. Nu disebut naon cenah? Beunghar. Sukses. Iya, itu benar. Terima kasih. Apalagi? Sehat. Ya, itu sukses. Beneran. Pokoknya jangan di ini. Ya, menurut teteh aja. Menurutku sih yang begini gitu. Coba teteh. Saat kita bisa membahagiakan orang-orang yang kita sayang, banyak uang. Banyak uang. Terus nanti Bisa berbagi. Oke, itu sukses. Teteh. Sukses itu apa? Itu masih inilah langsung yang punya anu gitu, punya rumah besar, betul itu ya. Kata siapa ya, dari tadi yang tadinya ngontrak menjadi punya rumah lantai 3 deh, aya lipan, kemudian aya kolam renang ya kan, aya kebun binatang ulu eta teh naon ya. Eta sukses. Coba menurut Akang sukses itu apa? Betul kan? Oh ada belum. Apa itu sukses? Suksesnya ya tujuan kita tercapai dengan sempurna. Oke, langsung konkretnya. Ketika memiliki apa? Ketika kalau menurut saya ketika bisa memberangkatkan orang tua Ke Mekah. Oh keren. Udah nikah kan? Hah? masih umur 20 sekian. Berarti belum menikah. Di sini ada yang belum menikah? Promosi ya. Maaf ya Kang ya, canda ya. Kata Kang ini belum menikah lagi ya. Ini kayaknya ciri-ciri lelaki idaman nih untuk menjadi suami ya. Kata beliau, kata Kang ini yang disebut sukses itu ketika anak bisa membahagiakan orang tua. Setuju? Setuju. Masya Allah Kang. Dan itu benar adanya ya. Coba silakan teh. Apa itu sukses? Oh, usaha yang besar, keren dan memang benar. Yang tadinya reseller kemudian jadi owner itu kan sukses, bener nggak? Dan apakah teteh pingin ada di zonasi itu? Mau, lamun nyebutkeun henteu teu normal. Coba teteh ka dia hayang naon sih? Bukan hanya uang kan? Bukan hanya cuan. Kita sudah sepakat ya untuk di bulan kemarin, bulan kapan tuh? Kita membahas tentang mencari berkah di tempat kerja, betul? Nah sekarang meneruskan. Ketika berkah insya Allah yang kita capai itu bukan cuan, tapi nah ini ya kebahagiaan, kesuksesan ya. Jadi kesuksesan itu bisa dilihat dari
materi, itu benar adanya. Ya, sukses itu bisa dilihat dari ya apa yang kita gapai. Owner, menjadi pengusaha, itu benar adanya. Ya, begitu. Maaf ya, ini ada telepon. Ibu, saya lagi kajian. Saya lagi kajian ya. Yo. Assalamualaikum. Masih lama, masih lama. Baik. Maka ini Masya Allah nih, di Quran surat Al-Ahqaf ayat 15, coba teteh lihat bahwa ada ukuran yang disebut dengan sukses itu ternyata bukan mereka yang banyak harta, bukan mereka yang punya kebun dan sawah di mana-mana, bukan mereka yang punya anak sudah dokter insinyur, bukan mereka yang ya punya, wah Masya Allah, itu dunia ya. Maka kesuksesan itu bisa tercapai atau digapai di usia 40 tahun. Jika 40 tahun itu teteh masih berada di titik ya teh ya, masih mencari, meraba ya kan tentang dunia, maka tidak dikatakan sukses, tidak dikatakan bahagia. Ya, tapi ada yang harus kita luruskan tentang konsep sukses.